Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Perkenalkan, saya Novi Septiantika, calon guru penggerak Angkatan 9 dan fasilitator saya Asteria Flora Ria Trisnantika dan PP saya adalah Bapak Warkim. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4. Pada modul 1.4 ini terdapat keterkaitan, yaitu kesemuanya mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Kita kaitkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berada di modul 1.1, berisi bahwa pembelajaran berarti menuntun segala kodrat anak menjadi manusia yang merdeka dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan harus mampu menjadi ingar sosung tulodo, ikmadyo maun karso, dan tuturi handayani. Selain itu, pendidikan juga harus menganut azas trekon. Dalam modul 1.2 terdapat materi yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai meliputi berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Adapun rincian modul 1.3 yaitu mengenai visi guru penggerak. Visi guru penggerak merupakan representasi tentang murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di dalam menyusun visi, hendaknya berpihak kepada murid dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry, apresiatif, dan menggunakan tahapan bagja. Dalam modul yang selanjutnya yaitu modul 1.4 yang berisi budaya positif. Dengan adanya budaya positif ini akan menimbulkan rasa nyaman dan aman pada murid selama proses pembelajaran. Dari keterkaitan tadi, dapat kita simpulkan bahwa peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep-konsep inti serta keterkaitannya dengan materi di modul sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, yaitu saya harus berperan menjadi seorang guru yang mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak serta menanamkan budaya positif di sekolah untuk mempermudah mewujudkan visi sekolah dan tujuan pendidikan yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak menuju selamat dan bahagia dengan strategi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jika seorang guru mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan baik, maka akan terwujud budaya positif di sekolah. Sebuah budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi seluruh warga sekolah, bukan hanya antara guru dan siswa saja. Salah satu tujuan visi perubahan yaitu terwujudnya budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi, dapat disimpulkan jika seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan di sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah.
Berikut jabaran pertanyaan di dalam koneksi antar materi. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut penjabarannya. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas ini bertujuan untuk mengacu kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Posisi kontrol guru terdapat 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama pemberi hukuman, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terdapat 5, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Adapun yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga ini terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, tentu ada hal dan cara pandang yang berbeda, yaitu saya meyakini bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan murid dalam perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan harapan kita dapat mewujudkan kelas dan sekolah yang nyaman, aman, dan positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang sudah kita yakini. Perubahan lainnya yang terjadi yaitu bahwa posisi kontrol yang selama ini saya lakukan lebih banyak ke pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Dari hal yang saya lakukan ini, ternyata ada posisi kontrol yang terbaik yang sebelumnya saya belum tahu, yaitu posisi manajer. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Pengalaman yang saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif yaitu ketika saya membuat keyakinan kelas. Ternyata murid-murid sangat antusias dan kami memiliki keyakinan kelas bersama. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman ketika menyelesaikan masalah siswa dan memposisikan diri sebagai manajer. Namun, dalam hal ini masih ada beberapa rekan yang belum memahami hal ini dan terbiasa dengan posisi penghukum. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan terkait budaya positif kepada rekan sejawat, salah satunya melalui diseminasi. Yang selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, tentu saya akan merasa tertantang dan mampu mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer serta menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan anak. Saya juga merasa tertantang untuk mampu menyusun strategi dalam mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar dapat berkolaborasi untuk melakukan suatu perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah.
Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya, yaitu semua sudah mencoba melakukan disiplin, nilai kebajikan, dan keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol guru, yang dimana selama ini cenderung sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan harapan saya yaitu nanti akan menuju posisi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Saat itu, saya merasa benar dengan tindakan yang saya lakukan, walaupun hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Saya merasa sangat bangga ketika murid saya ternyata mampu menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki masalah-masalah yang dihadapi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelumnya, saya pernah melakukan hal tersebut, namun belum lengkap dan tahapan restitusinya tidak utuh. Adapun tahapan yang saya lakukan yaitu validasi tindakan yang salah. Saya menanyakan tentang alasan murid melakukan suatu kesalahan, dan saya juga menanyakan tentang aturan yang dilanggar. Dalam hal ini, saya sudah masuk ke dalam keyakinan, hanya saja saya belum melakukannya secara utuh. Karena saya meminta murid untuk melakukan perbaikan dengan cara dan arahan dari saya, bukan murid mencari solusi tentang masalahnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.